Shalom, selamat bertemu kembali sobat-sobat Masalah Podcast. Hari ini kita akan membahas di dalam sermon kita untuk khotbah Minggu 26 Januari. Tapi sebelum kita mulai dan kita berbicara lebih serius dan lebih mendalam lagi, kita akan dibawakan doa oleh Bang Pendeta Gresindo Rajasnaga. Silakan Bang. Ya, baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami boleh mendapatkan pesan firman Tuhan untuk kami boleh juga jalankan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bang Raja. Baik, sobat-sobat Masalah Podcast, hari ini kita lagi berkumpul di center ya, dalam rangka sedang mengisi pendeta. Jadi di sela waktu istirahat kami memikirkan supaya memberikan tayangan kepada sobat Masalah Podcast terkhusus untuk bahan khotbah Minggu 26 Januari. Baik, hari ini kita akan belajar dari surat Apostel Paulus kepada jemaatnya di Korintus, dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, jadi kepada Bang Gresindo Rajasnaga dan juga Bang Pendeta Adrian Rajanagur, teks ini mungkin kita bisa mulai dulu dari latar belakang. Nah, kalau menurut Bang Pendeta Adrian gimana nih latar belakang kenapa nih Paulus menulis surat yang berisi tentang ada indikasi-indikasi perpecahan gitu? Karena dia berbicara tentang bagaimana kesatuan, bagaimana masa dan uhur gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Adrian gimana? Mungkin bisa dijelaskan latar belakang dari surat 1 Korintus ini kepada jemaat di Korintus ini apa? Ya, terima kasih Pendeta Lim. Sebelum kita masuk pada masalah atau akar masalah dari perpecahan tersebut, memang kita harus lihat historis dari surat Korintus ini adalah dituliskan oleh Rasul Paulus yang pada saat itu dia melayani di Korintus selama 1,5 tahun lebih. Lalu kalau kita melihat dari kacamata sosial budaya, kota Korintus ini menjadi sebuah kota yang memiliki pengaruh karena merupakan pusat perdagangan dan budaya pada saat itu. Nah, oleh karena itu jemaat Korintus pun secara tidak langsung maupun secara langsung mereka akan mengalami keberagaman, mengalami katakanlah perbedaan-perbedaan karena banyaknya faktor yang mereka dapatkan dari eksternal maupun dari internal. Nah, memang isu yang paling mencolok yang disoroti oleh Paulus salah satunya adalah soal perpecahan atau konflik secara internal. Itu makanya Paulus menekankan soal kesatuan. Dia pakai analogi tubuh, satu tubuh dan banyak anggota begitu. Jadi dari surat 1 Korintus ini kita bisa melihat memang penekanan Paulus salah satunya adalah bagaimana membuat jemaat itu solid menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah komunitas iman yang saling peduli, saling memperhatikan dan mau bekerja sama. Nah, di samping itu juga salah satu latar belakangnya adalah kemajemukan. Jadi yang masuk ke Korintus ini juga dari berbagai macam latar belakang suku. Jadi bukan hanya dari kalangan Yahudi yang menjadi jemaat di Korintus, tetapi juga dari kalangan Yunani dan di luar dari Yahudi atau Yunani. Jadi ini juga menambah potensi terjadinya konflik akibat dari perbedaan itu sendiri.
Oke, baik. Terima kasih Bang Adrian. Dan kemudian menurut Bang Krisna gimana? Ini kan ada indikasi bahwasanya di lokasi seperti dikatakan Bang Adrian, Korintus itu kan kota pelabuhan yang cukup besar dan perdagangan orang dari mana-mana masuk. Nah, berarti kan ini ada orang Kristennya, nggak hanya orang Yahudi gitu. Nah, menurut Bang Raja, kenapa Paulus menekankan kenapa dia harus menekankan bahwasanya Yahudi dan Yunani itu sama di dalam satu baptisan? Mungkin Bang Raja bisa menjelaskan lebih mendalam lagi kenapa Paulus menekankan itu gitu. Iya, terima kasih. Jadi karena situasi kota Korintus tadi yang kota perdagangan dan juga persinggahan ya, artinya orang mau ke kota lain atau negara lain ternyata harus singgah dulu ke Korintus itu, baru semacam transit ya. Setelah transit dia lanjut lagi ke tempat tujuannya. Nah, jadi percampuran budaya itu memang terasa sekali di kota Korintus, dan itu serap ke gereja. Jadi di tengah-tengah gereja itu juga, di tengah-tengah jemaat ada berbagai macam latar belakang budayanya juga. Tadi disebut ada Yahudi, ada dari Yunani, dan juga tentunya menyangkut kepada ajaran mereka juga ya. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa, ada yang Sunat, ada yang tidak sunat, tradisi sunat dan tidak sunat. Dan itu membuat adanya perbedaan di antara mereka yang mana kelompok masing-masing kelompok merasa lebih hebat, merasa lebih superior daripada kelompok lainnya, dan itu yang menimbulkan perpecahan. Jadi ketika muncul keegoisan kelompok, itu akan menimbulkan adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itulah si Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa walaupun beda-beda, tapi mereka tetap dalam satu kesatuan, satu tubuh tadi itu. Oke, baik. Jadi untuk sobat-sobat masa podcast, jadi kan bisa kita buat frame ke frame-nya ya, bahwasanya kalau di kota pelabuhan itu memang akan sangat biasa kali, ada banyak diaspora, ada banyak penduduk yang bukan penduduk tetap. Nah, itu ternyata terjadi juga di Korintus, dan orang-orang Kristen sana mungkin akhirnya jadi lebih egosentris kali Bang, yang bahwasanya oh yaudah aku Kristen tapi yang lain nggak sama. Jadi nah, gimana menjelaskan ini kepada misalnya di kalangan kita juga banyak orang yang Kristen mengaku aku bukan Kristen, ini gereja kita beda dan sebagainya. Gimana Bang Adrian dan Bang Raja melihat situasi ini gitu? Apakah ini nanti akan menjadi sebuah intrik untuk menjadi perpecahan di gereja juga, atau sebenarnya itu jadi kekayaan gitu? Bahwasanya perbedaan itu justru jadi sebuah kekayaan yang membuat pemahaman gereja semakin kaya gitu. Kalau menurut Pendeta Adrian gimana? Ya, tergantung dari kita mau melihatnya dari sudut mana. Artinya ketika budaya masuk dibawa oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, katakanlah pada zaman itu pelabuhan atau kota perdagangan itu tentu mengalami pengaruh yang sangat kuat, signifikan pada saat itu. Sehingga apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa itu adalah penyembahan dewa, dan terkenal pada saat itu kalau tidak salah dewa Afrodit ya, yang memberikan kesuburan, yang mereka juga melakukan upacara keagamaannya juga melalui sesuatu yang sangat mempengaruhi jemaat itu sendiri. Nah, ketika mereka melihat itu, mau tidak mau jemaat pasti akan memperbandingkan dengan kondisi jemaat itu sendiri, ya kan? Bagaimana budaya itu mereka jalankan, bagaimana keagamaan mereka jalankan, dan apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh dikatakan itu menjadi sebuah hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai terlalu banyak budaya yang masuk ke dalam gereja kita, tetapi tidak bisa kita kemudian memberikan katakanlah warna yang benar-benar bisa dipegang atau dipertahankan oleh ajaran agama itu sendiri. Kalau kita sebutnya kekayaan, mungkin kita harus pilah-pilah kekayaan yang seperti apa yang boleh diambil atau boleh diadopsi oleh gereja itu sendiri. Dan kita kalau bicara gereja hari-hari ini, memang banyak budaya yang kita serap. Dalam arti budaya yang kita serap itu adalah perkembangan zaman yang bisa kita jadikan menjadi warna baru dalam tradisi gereja. Tapi hati-hati, jangan sampai itu mempengaruhi ajaran Kristen itu sendiri. Oke, nah ini kan jadi kalau di Indonesia sekarang secara bahasa Sanskertanya Bhinneka Tunggal Ika gitu, tapi ini dalam lingkup pengajaran agama. Nah, ini kan menarik Bang, dari Bang Raja mungkin. Jadi Paulus berbicara tentang anatomi tubuh, gitu bahwasanya dia mengatakan banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, menurut Bang Raja,
dengan perbedaan yang dibilang tadi, kalau semuanya tangan, kalau misalnya semuanya mata, apa yang menjadi pendengaran. Nah, menurut Bang Raja bagaimana? Kan mungkin searah juga dengan disampaikan Bang Andrian, ya sebenarnya saling melengkapi. Nah, menurut Bang Raja gimana pandangan Bang Raja terkait dengan ya cara pandang tradisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi sebenarnya satu tubuh. Iya, jadi sebelum ke situ mungkin kita perlu lihat dulu perbedaan antara gereja secara universal Oke. dengan gereja lokal, gitu ya. Kalau gereja universal itu kita bisa bicara seperti tadi kata Bang Rim ya, aku gerejanya ini sinode ini, dia sinode ini, kamu sinode yang lain. Itu artinya gereja secara universal ya, di mana gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang ditebus atau diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan melalui darah Kristus, kan begitu. Jadi kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang disebut tadi gereja. Nah, terlepas dari gereja apa kita, sinode apapun kita itu, kita sama-sama diselamatkan oleh Kristus, dan kita juga satu baptisan, kan begitu. Makanya tadi disebutkan satu tubuh, satu baptisan, satu Tuhan. Tetapi ada lagi yang disebut gereja lokal, yaitu jemaat di mana kita menjadi bagian dari jemaat itu. Nah, jadi kalau bicara soal jemaat lokal, berarti kita bicara soal perbedaan karunia ya di suatu jemaat. Ya, artinya setiap jemaat itu terdiri dari beberapa keluarga, terdiri dari beberapa orang. Dan tiap-tiap orang itu, tiap-tiap pribadi itu memiliki karunia rohani yang berbeda-beda. Kalau bicara soal yang sederhana juga ya, kita bisa bilang mungkin ada perbedaan juga dari sisi pendidikan, pasti dari sisi ekonomi berbeda, dari sisi latar belakang, atau mungkin suku, marga. Kalau kayak kita GKBS, gereja suku, mungkin perbedaan marga juga pasti ada. Nah, tetapi di tengah-tengah perbedaan itu, yang nyata itu ternyata dikatakan bahwa kita adalah satu tubuh. Nah, dan juga kalau kita lihat secara spiritualitasnya tadi, kita punya banyak karunia yang berbeda-beda. Kalau Paulus mengatakan ada yang karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk ya macam-macam karunia. Nah, tetapi kalau kita menganggap bahwa kita adalah yang superior daripada yang lain, atau kita menganggap yang lain itu lebih rendah daripada kita, itu yang akan menimbulkan perpecahan. Padahal seharusnya ya kita misalnya kita 3 orang, ada yang karunianya dalam hal tanda kutip menanam misalnya, ada kutip dalam hal memupuk atau menyiram tanaman, ada karunianya untuk menuai atau panen. Nah, kalau kita masing-masing saling merasa lebih hebat, pasti pekerjaan kita tidak akan berhasil, gitu ya. Nah, di situ tadi yang kita mengambil hal yang melengkapi. Tentunya kalau misalnya semuanya nyiram, nggak ada yang mupuki gitu kan, jadi nggak Iya. maksimal. Nah, kalau menurut Pendeta Adrian gimana? Bahwasanya ini kan berarti dia bicara tentang satu baptisan, bicara tentang bahwasanya pemahamannya sama, tapi ternyata di dalam tubuh mereka, istilah dalam tubuh Kristus tadi yang sudah dalam satu baptisan tadi, akhirnya tadi ada termin apa yang namanya bahasa terminologinya memisah-misahkan diri. Aku bagiannya inilah, yang kalau dia memakai analoginya ya aku tangan lah, kalau aku tangan kan aku bukan bagian tubuh, padahal kalau tangan saja nggak bisa disebut sebagai tubuh kan gitu, nggak bisa bekerja kalau dilepas dari tubuh itu sendiri. Nah, menurut Bang Adrian gimana? Ini ada indikasi yang maksudnya keegoisan tadi, bahwasanya nggak peduli dengan orang lain tadi, istilahnya mengaku sama-sama pengikut Kristus tapi masih main darah ini gitu kan, kayak gue lu kan gitu kesannya gitu. Nah, kalau pandangan Bang Adrian gimana? Iya, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah apa yang disoroti oleh Paulus adalah perpecahan ataupun konflik yang terjadi di jemaat Korintus itu berhubungan langsung dengan ajaran, sehingga dia perlu memberikan sebuah formulasi pemahaman yang baru kepada jemaat Korintus dengan memakai analogi tubuh. Jadi bicara soal baptisan, bicara soal ajaran, karena Paulus sendiri pun diperbandingkan dengan Apolos, dengan rasul-rasul yang lain, sehingga Paulus juga sampai mengatakan bahwa kami sudah masing-masing sudah punya tugas, tetapi yang menetapkan atau yang memberikan bukti bahwa gereja itu hadir dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah
kedaulatan Allah sendiri. Jadi jangan diperbandingkan bahkan sampai ke sosok seorang pemimpinnya sekalipun, apalagi di tingkat anggota jemaat itu sendiri. Nah, jadi saya pikir ini bagus dan sangat relevan kaitannya dengan memakai analogi tubuh itu yang dikaitkan Paulus dengan baptisan. Baptisan itu kan credo ya, baptisan itu kan credo, itu pengakuan. Jadi ketika mereka mengaku kepada siapa? Jadi bukan lagi mengaku kepada Apolos, bukan mengaku kepada Paulus, tapi mengaku kepada Allah Trinitas itu, kepada Allah yang membaptiskan itu. Jadi saya pikir ini bisa dipakai oleh jemaat di zaman kita sekarang untuk mengartikan kembali, mendefinisikan kembali bahwa perbedaan pun terjadi di tengah-tengah jemaat, tapi kita dipersatukan oleh baptisan itu, kita dipersatukan oleh Allah itu sendiri. Oke, berarti secara tidak langsung pemahaman tubuh Kristus itu bisa melambangkan gereja itu sendiri gitu. Bahwasanya setiap orang yang menjadi bagian dari gereja itu harus punya fokus dan titik temunya adalah di Kristusnya, kan begitu ya. Artinya ya walaupun berbeda-beda cara pandang, berbeda tradisi tadi, mungkin sekarang ini ada banyak sekali dominasi. Kalau di PGI dia udah tercatat 107 sinode gitu kan. Jadi it's okay, tapi yang jelas fokusnya kita adalah bagaimana kayak kata pendeta Adrian tentang credo, pengakuan kita tentang pengakuan Allah Bapa, Putra dan juga Roh Kudus gitu. Nah, bagaimana nih sederhananya supaya sobat-sobat masa podcast kan ini mungkin khotbah yang sudah biasa ya sobat-sobat ya, bahwasanya udah sering sekali kita mendengarkan satu tubuh banyak anggota, setiap anggota punya bagiannya masing-masing. Bahkan ada juga yang membuat pembelaan diri, ya aku taunya cuma ini aja, mungkin aku bagian ininya gitu kan. Nah, gimana lebih sederhananya menyampaikan ke jemaat kita bahwasanya yang mau disampaikan Paulus ini tentang perbedaan ini harus benar-benar kita hidupin kan gitu. Bahwasanya nggak bisa kita samakan semua kepala, nggak bisa kita samakan semua satu pikiran, tapi itu justru membuat harusnya menjadi sebuah kekayaan. Nah, gimana sederhananya menyampaikan ini dalam mungkin dalam bentuk khotbah kali ya, supaya sobat-sobat masa podcast juga bisa menerima ini dengan lebih sederhana gitu. Dari siapa dulu nih? Bang Andi, Bang Raja dulu deh. Oh ya boleh. Iya, jadi Rasul Paulus sudah memberikan ilustrasi yang sangat mudah dipahami ya dari tubuh kita. Dikatakan bahwa tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota. Ya, jadi bukan hanya satu jenis saja dalam tubuh kita ini, tapi terdiri atas banyak anggota dan masing-masing punya fungsinya, dan Tuhan sudah menempatkan pada posisinya, pada fungsinya masing-masing, sehingga masing-masing tidak bisa berkata hanya aku yang berguna dan yang lain tidak berguna. Kaki tidak bisa berkata pada tangan, karena aku bukan tangan, aku tidak masuk tubuh, gitu kan. Atau mata tidak bisa mengatakan karena aku bukan telinga, aku tidak masuk tubuh. Nah, jadi seluruh bagian dari tubuh kita ini berguna. Mata punya fungsinya juga, telinga punya fungsinya, begitu juga kaki, tangan, dan organ-organ tubuh kita yang lainnya. Dan kita sudah ditempatkan pada tempat yang khusus untuk menjalankan fungsi kita, sehingga ketika kita memiliki suatu fungsi atau kita punya suatu karunia tadi itu digunakan dalam rangka memuji dan memuliakan Kristus. Ya, kita menggunakan seluruh potensi-potensi dari diri kita itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh juga berkomunikasi dengan rekan-rekan atau teman-teman kita, jemaat kita gitu ya. Sama seperti tadi itu mata dengan telinga boleh saling mengingatkan gitu ya. Ketika mata kita melihat misalnya ada mobil di depan, lalu telinga kita mendengarkan ada suara mobil yang mendekat. Nah, itu langsung berproses ke otak kita mengingatkan ini alarm, ini ada bahaya, kita harus menghindar dari mobil itu misalnya, contohnya. Nah, jadi ada komunikasi juga antara tiap-tiap anggota jemaat, begitu juga dengan tiap-tiap anggota tubuh itu, supaya gerakan kita itu, fungsi kita itu bisa efektif dan efisien sesuai kegunaannya. Oke, Bang Raja, Bang Adrian gimana? Ya, saya ada 3 poin. Kalau tadi pendeta Rim mencoba menyederhanakan, katakanlah kita berusaha untuk menyederhanakan ini. Poin pertama saya adalah jemaat
apapun posisinya, baik sebagai anggota, baik dia memiliki peran-peran tertentu dalam gereja, semuanya adalah penting. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Jadi dalam tubuh Kristus semua adalah jiwa-jiwa yang penting. Jadi tidak ada satupun yang tersisihkan, tidak ada satupun yang diacuhkan begitu. Jadi khotbah ini juga mau mengatakan kepada jemaat bahwa Tuhan itu sudah menjadikan setiap manusia yang dipersatukan untuk menjadi berharga. Masing-masing punya sesuatu yang bisa diberikan menjadi dampak begitu. Makan kaki tangan gitu tadi. Lalu yang kedua ya, soal peran. Jadi tadi ada, itu menarik, Paulus mengatakan seperti kata pendeta Raja tadi, andai kata tangan berkata kepada kaki, aku bukan satu tubuh. Jadi kadang-kadang kita dalam gereja itu harus memahami peran kita dalam rangka merayakan kebersamaan kita. Jadi ketika gereja itu mengatakan bahwa dari komunitas orang percaya, maka setiap jemaat itu mengalami duka, satu orang mengalami duka, maka yang lain akan merasa sakit. Jadi peran itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi, tangan, dia berperan sebagai tangan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia juga merasakan akibat dari apa yang dialami oleh tangan, kira-kira begitu. Jadi jemaat itu memiliki peran sekaligus juga merayakan kebersamaan. Lalu yang terakhir, bagi saya justru berbahaya sekali kalau gereja itu berusaha untuk membuat keseragaman. Keseragaman yang saya maksud adalah meniadakan perbedaan. Misalnya semua harus berkata A. Jadi kalau dalam rapat majelis, kalau dalam sinode jemaat ada perbedaan-perbedaan pendapat, justru kita harus merayakan itu. Kekayaan itu tadi. Jadi ketika gereja mencoba untuk membuat supaya gereja itu menjadi satu warna, satu katakanlah yang dipaksakan menjadi satu warna begitu, sehingga yang lain ditiadakan, ini sangat berbahaya. Jadi justru dengan Paulus memberikan analogi tubuh tadi, anggota tubuh tadi, kita mau diingatkan bahwa justru itu kekayaan, seperti kata pendeta Rita. Justru kita merayakan kekayaan di dalam kemajemukan, seperti istilah Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity gitu kan, bahasa kerennya gitu kan. Jadi dalam keberagaman, dalam kemajemukan, justru kita rayakan perbedaan itu dengan menghargai peran masing-masing tadi. Oke, baik. Wah, jadi ini seru ya, sobat-sobat Masa Podcast. Jadi bahwasanya ini menjadi hal yang akan terus berkembang dan akan selalu kita jumpain ya, bahwasanya masih ada di luar sana orang-orang yang ya bahkan antara gereja sendiri pun merasa gereja kami yang paling benar, gereja kami yang paling benar. Nah, hari ini kita diingatkan bahwasanya gereja itu adalah tubuh Kristus, dan kalau kita sama-sama percaya kepada Kristus, seharusnya tidak ada menjadi permasalahan. Saling menghargai, kamu berbeda liturginya, kamu berbeda nyanyiannya, kamu berbeda tradisinya seperti apa, tapi yang jelas fokusnya kita adalah kepada Kristus. Nah, harapannya, saya tadi teringat dengan apa yang dikatakan pendeta Andrea tentang satu tubuh tadi. Nah, ini khusus untuk GKPS ini ada periode bahwasanya di gereja itu juga semua harus ambil bagian. Jangan dia merasa karena dia cuma jemaat, ya itu urusan majelis lah, kami nggak ngurus gitu. Padahal sebenarnya pelayanan itu adalah untuk jemaat. Gitu juga misalnya bagian yang sintua, yang syamas, yang kategori dan sebagainya, harus punya satu pandangan fokus ke depan bagaimana gereja itu benar-benar menghadirkan tubuh Kristus itu sendiri. Nah gitu. Jadi semoga nanti ke depan ini kita semakin memahami bahwasanya yang mau disampaikan Paulus ini adalah seperti disampaikan oleh dua narasumber kita, bicara tentang kesatuannya. Tangan tidak bisa sebut dengan tangan saja kalau dia tidak terikat kepada tubuh, gitu kan. Kaki nggak bisa cuek kepada tangan, mata nggak boleh bermusuhan dengan tangan, nggak bisa bermusuhan karena kita dalam satu tubuh, dalam satu saraf dan satu metabolisme yang sama. Nah, kayaknya udah semua ya, atau ada hal-hal lain yang mungkin yang mau disampaikan ini terkait dengan tertarik dengan tadi periodisasi, karena memang tanggal 26 Januari ini banyak yang ada beberapa gereja juga yang periodisasi, mulai dari mungkin periodisasi seksi-seksi, atau juga mungkin kalau kita seksi ini seksi Bapak ya, kalau seksi sekolah minggu nanti kan majelis jemaat yang memilih pengurusnya. Tapi ada juga beberapa gereja yang juga periodisasi PMJ, pimpinan majelis jemaat. Nah, tentu firman Tuhan ini hendak menyapa kita semuanya bahwa ya kita punya fungsi masing-masing.
tapi kita tetap satu tubuh. Kita tidak bisa saling merendahkan, tidak bisa juga saling mengejek, dan juga jangan semua menjadi mata, jangan semua menjadi telinga gitu ya. Artinya jangan semua menjadi satu pimpinan gitu ya. Semua tentu saling melengkapi. Ada saatnya kita menjadi yang dipimpin, ada saatnya kita memimpin. Ya marilah kita jalankan fungsi kita tetap dalam kerangka kita satu tubuh yang saling melengkapi. Semuanya punya porsi yang penting gitu ya Bang Iya, ya. betul. Oke. Dari Bang Raja gimana untuk statementnya? Bang Raja Nagor? Ada sambungannya. Jadi saya melihat topik minggu kita juga sudah mencakup itu ya, banyak anggota tapi satu tubuh. Iya. Jadi topik minggu kita juga berusaha untuk mengikat apa yang sudah kita sampaikan tadi, mengingatkan dalam masa-masa periodisasi ini, juga mengingatkan kehadiran gereja yang harus menampilkan wajah kebersamaan itu, tubuh yang bersatu dalam Kristus itu, dan peran-peran yang tercipta tadi tentu bisa terjadi tanpa kita tidak akan bisa terjadi tanpa kita tidak menghadirkan Kristus itu sendiri. Roh Kudus itu hadir dalam gereja. Jadi kalaupun kita punya kemampuan, keahlian, profesionalisme, kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, bisa saja terjadi kekacauan. Tapi bila Kristus yang memimpin, bila Kristus yang menjadi tubuhnya, maka tubuh itulah yang akan mengikat anggota itu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke, baik, terima kasih Bang Gresindo Raja Sinaga dan juga Bang Adrian Raja Nagor. Baik, Sobat Masalah Podcast, bahwasanya sekali lagi yang mau disampaikan adalah gereja itu adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu nggak bisa berfungsi dengan baik jika semua anggotanya menghargai perbedaan. Jadi berfungsi dengan baik ketika semua anggotanya menghargai perbedaan dan juga bekerja sama. Jadi stop mengejek gereja-gereja lain, bahwasanya gereja itu adalah hadir sebagai tubuh Kristus, dan fokus kita adalah bagaimana penyembahan kita dan menjadi saksi Kristus. Demikian untuk sermon kita tanggal 26 Januari. Selamat menjalani kehidupan dan semakin bisa menghargai orang lain juga. Dan sebelum kita tutup, kita akan ditutup doa oleh Pendeta Adrian Raja Nagor Purba. Silakan Bang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran firman yang mengingatkan kami akan tubuh Kristus yang mengikat kami sebagai anggota jemaat. Biarlah perbedaan di antara kami boleh menjadi sebuah perbedaan yang kami rayakan di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai gereja, di mana Kristuslah yang menjadi tubuh yang mempersatukan kami di tengah-tengah perbedaan itu. Kami sebagai jemaat Tuhan, terlebih Sobat Masapot, biarlah ya Tuhan kami hadir sebagai anggota tubuh yang diikat oleh tubuh Kristus itu sendiri, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan peran kami untuk mewujudkan kehendak Allah melalui kehadiran gereja yang adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali.